Baik, ikhwan semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini. Nah, itu sudah saya share ya tadi. Mohon maaf barusan saya sudah share di grup. Jadi bisa di-download ininya apa? PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita membahas tentang menentukan jenis kalimah ya. Saya mohon izin dijadikan co-host dulu untuk yang Jafar. Baik, yang satu lagi Jafar, yang satu lagi. Nanti ya. Nah, sekarang kita menentukan jenis kalimat isim yang mu'rab. Nah, kalimat ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dia ada isim, kemudian juga ada fi'il, kemudian juga ada huruf. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il juga sama, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sedangkan huruf semuanya mabni. Nah, isim yang mu'rab ada 5 jenis. Yang satu isim mufrad, yang kedua itu mutsanna, yang ketiga jamak mudzakkar salim, yang keempat itu jamak muannats salim, dan yang kelima jamak taksir. Gitu. Kita sudah membahas ini kan ya di minggu kemarin sampai jamak taksir sudah di hari Senin. Yes, ya, sudah. Nah, sekarang kita akan coba membahas bagaimana mengidentifikasi ya di dalam apa namanya soal-soal latihan. Ya. Jadi cara menentukannya, ya silakan yang izin. Jadi kalau ada ani atau aini di belakang berarti dia itu mutsanna. Ya, kalau ada ani atau aini di belakangnya berarti dia itu mutsanna. Kemudian kalau ada una atau ina belakangnya, itu berarti dia itu jamak mudzakkar salim. Itu. Kemudian kalau ada alif ta di belakangnya, nah berarti dia itu jamak muannats salim. Jadi seperti itu cara mengidentifikasinya. Nah, yang agak repot itu kalau tidak ada apa-apa. Dia ada 2 kemungkinan antara isim mufrad atau jamak taksir. Nah, di pelajaran Al-Munir ini ya semua kata-kata yang jadi contoh latihan saya sudah siapkan terjemahnya. Gitu. Karena kita sebagaimana dijelaskan di awal kan kita ngikut ke yang baru belajar banget gitu kan. Jadi saya bantu dengan terjemah gitu. Jadi kalau misalnya seperti terjemahnya misalnya buku gitu kan. Ya, sudah kita sudah bisa mengatakan kok ini jamak gitu. Karena terjemahnya juga menyatakan banyak. Seperti itu. Karena memang proses belajarnya seperti itu yang apa namanya yang saya terapkan. Nanti lama-lama terjemah itu dikurangi. Gitu. Aslinya sebenarnya masalah isim mufrad atau jamak taksir ini harus lihat kamus. Gitu. Tapi supaya kita tidak repot, ya, kita tidak bercabang fokusnya, sudah daripada lihat kamus, saya siapkan saja terjemah. Nanti kita
akan banyak menambah kosakata karena kata-kata yang ada dalam contoh-contoh soal itu sering diulang-ulang gitu. Seperti itu. Ala kulli hal begini ininya. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Bismillah. Mafhum ya insyaallah. Ini kita harus banyak latihan ya. Contoh misalnya. Contoh wa min syarrin naffatsati fil 'uqad an-naffatsat. Nah, di sini tadi kalau di belakangnya ada ani atau aini berarti musanna. Di sini belakangnya tidak ada ani atau aini. Jadi dia itu bukan musanna. Nah, dia bukan musanna. Terus kemudian kalau di belakangnya ada una atau ina berarti dia jamak mudzakkar salim. Nah, dan di sini nggak ada una atau ina. Jadi dia bukan jamak mudzakkar salim. Gitu. Kemudian kalau di belakangnya ada alif ta, dia jamak muannats salim. Nah, kemudian kita melihat di sini ada alif ta. Walaupun di mushaf alifnya itu ditulis kecil. Ya, Afwan. Nah, banyak yang mungkin nulisnya seperti ini. Pakai alif kecil ini begini, terus pakai alif kecil. Begini. Ini di mushaf Madinah seperti itu. Tapi ini tuh ya modelnya sama seperti ini kira-kira. Nafasat. Itu jamak muannats. Nah, berarti kesimpulannya ini adalah kata untuk jamak muannats salim karena ada alif ta. Dia jamak muannats salim. Gitu. Ini contoh pertama. Contoh kedua, wala antum abiduna ma a'bud. Abiduna. Tadi kalau di belakang ada ani atau aini berarti dia musanna. Tapi di sini tidak ada. Maka dia bukan musanna kalau gitu. Yang kedua, kalau ada una atau ina berarti dia jamak mudzakkar. Tapi di situ tidak ada ya. Tidak ada una atau ina. Oh, ada una di sini. Abiduna. Nah, berarti kalau gitu dia itu adalah jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim. Alam naj'al lahu 'ainain. Ainaini. Ternyata sudah ada aini. Ainaini. Aini. Berarti dia itu musanna. Ya. Dia itu musanna. Sudah, kita bisa simpulkan. Contoh lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil, gajah. Tidak ada ani aini berarti bukan musanna. Tidak ada una atau ina bukan jamak mudzakkar salim. Tidak ada alif ta bukan jamak muannats salim. Itu kemungkinan antara isim mufrad dan jamak taksir. Nah, di sini setelah kita melihat kamus atau lihat terjemah, kita fil itu mufrad. Gajah. Kalau jamaknya afyal, gajah. Ya, mufrad. Si mufrad gitu. Kalla law ta'lamuna ilmal
yaqin, ilmal yaqin, ilma. Ilma bukan musanna, bukan juga jama' mudzakkar, bukan juga jama' muannas. Berarti antara isim mufrad atau jama' taksir. Saya lihat kamus, ilma itu ilmu, isim mufrad. Jamannya ulum, ihya. Kita kenal kitab Ihya Ulumiddin. Isim mufrad. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya untuk menentukan jenis isim. Jadi bisa kita latih sampai lancar. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut? Pak Ustadz, Ya. untuk mendeteksi akhir kata ya, seperti ani ataupun aini, itu kan kalau ada harokatnya. Berarti kalau nggak ada harokatnya, tandanya cuma alif nun atau ya nun gitu ya, Tat? Betul. Betul. Ya. Kalau nggak ada harokatnya, cuma alif nun atau ya nun. Nah, karenanya belajar nahwu itu berjenjang ya. Nanti kalau kita ingin coba melatih kemampuan nahwunya, mulailah dari yang sudah ada harokatnya dulu. Baca kitab yang sudah ada harokatnya. Nanti tugas kita tinggal menganalisis kenapa ini harokatnya begini. Kenapa penerbit itu ngasih harokat begini. Nanti lama-lama kita baru bisa loncat ke kitab yang tidak ada harokatnya gitu. Seperti itu. Ya bisa juga kita langsung ke kitab yang gundul, bisa juga dibimbing oleh guru yang mungkin telaten ya. Beliau telaten pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit bisa. Gitu. Al-kulihal memang lebih ke jam terbang sih, jam terbang. Sekarang ada ya nun, apakah una atau ina, kan sama-sama bentuknya begitu. Apakah aini musanna atau ina mudzakkar. Ini apakah aini jama mudzakkar, aini musanna atau ina jama mudzakkar? Itu kan harus lihat konteks kalimat sempurnanya secara keseluruhan. Itu dan lebih jam terbang sih kalau itu. Iya. Ya, Ustaz. Baik, ada lagi mungkin tambahan? Nah, contoh misalnya ulaika humul mu'minuna haqqo. Jenis apa nih al-mu'minuna? Mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Betul, jamak salim. Karena kita melihat di belakangnya ada una. Contoh lagi. Alladzi jama'a malan, harta mal. Jenis apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Malan, harta. Nanti jamannya amwal. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Amwalahum. Ini malan, harta. Fiha kutubun qayyimah. Kutub taksir. Kalau mufradnya itu kitab. Kutub. Kemudian juga kanata tahta abdaini min ibadina abdaini. Musanna. Teman-teman. Fajri min tahtihal anhar, sungai-sungai. Jamak taksir. Taksir. Nahrun.
Nah, sekarang saya coba satu orang. Ada di sini, saya panggil Pak siapa nih? Pak Ramli. Ada? Ya, Ustaz. Al-Fallahat. Jenis apa nih? Jamak muannas salim. Jama muannas salim, para petani wanita. Betul. Tahu dari mana jama muannas salim? Saya mencatat, jadi saya melihat A dengan ta, Ustaz. Alif ta. Nah, di situ ada tu di situ kan, Ustaz? Jadi kita bisa melihat dari alif ta ini. Ya. Baik, syukran. Kemudian berikutnya al-asjaru, pohon-pohon. Di sini ada Pak Hadi Maryadi. Jama taksir, Ustaz. Jama taksir. Ya, kita bisa melihat dari terjemahnya ya, pohon-pohon. Ada banyak gitu. Betul. Lagi Kitorun, kereta api. Ada Pak Muhammad Alvin. Ada? Afwan, suaranya nggak dengaran, Ustaz? Ya. Di sini kitor, kedengaran. Kitorun, kereta api, jenis apa? Mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim belakangnya harus ada una, ada ina. Di sini nggak ada. Jenis apa nih? Isim mufrad. Isim mufrad. Kita bisa lihat dari terjemah kereta. Isim mufrad. Betul. Lagi di sini ada Pak Ahmad Fahrul. Ya. Ahmad Fatul ini tadi sudah ya, isim mufrad. Ta'irataini. Apa nih? Isim musanna. Musanna, betul. Tahu dari mana? Aini. Karena ada aini di situ. 2 pesawat ya, musanna. Kemudian ada Pak Aji Mahfudin. Ya, Ustaz. Ya, muallimuna. Jama mudzakkar salim, Ustaz. Ya, tahu dari mana? Ada una. Betul. Ya, para pengajar. Jama mudzakkar salim. Berikutnya ada Akhi Al-Fatih. Bapak Al-Fatih. Ya, Ustaz. Ya. Tobibani. Muannas salim. Tahu dari mana jama muannas salim? Kira-kira apa itu? Jama muannas salim harus ada alif ta belakang. Musanna. Musanna. Dia bukan jama muannas salim, tapi dia itu musanna. Betul. Ada apa? Kenapa dibilang musanna? Kira-kira alif nun. Alif nun. Alif nun. Nah, dia itu musanna. Tabibani 2 orang dokter. Lagi rusulun, para rasul. Ada di sini Pak Ardi Rizkanur Jamil. Ya, Ustaz. Ya, rusulun jenis apa nih? Jama taksir, Ustaz. Jama taksir. Kita bisa melihat dari terjemahnya ya, dia itu banyak para rasul. Nah. Baik, syukran. Berikutnya lagi tulabun, para pelajar. Ini ada Pak Aris Sopandi.
Ada? Jama taksir, betul. Ini kita bisa melihat dari terjemahnya ya, para pelajar. Nah, seperti itu. Kemudian lagi Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ada di sini atas nama Pak Bambang Setiaji. Ada? Atas nama Pak Bobi. Ya, Ustaz. Samawat jenis apa? Mu'annas salim. Ya, betul. Tahu dari mana? Dari ta belakang. Nah, karena belakangnya ada alif. Alif. Betul. Lanjut. Innallaha ma'as sabirina. Innallaha ma'as sabirina. Ada Pak Delvi Afrialdo. Ma'as sabirina jamak mudzakkar salim, Ustaz. Pak mudzakkar salim. Ada ina belakangnya. Liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum. Amal-amal. Perbuatan-perbuatan. Kita bareng-bareng jenis apa nih? Jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi. Saya lihat dulu. Saya simpulkan kembali dari awal ini. Jadi kesimpulannya, nanti kalimah itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Huruf semuanya mabni. Isim yang mu'rab ada 5 kategori. Isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Sampai saat ini kita baru belajar mengidentifikasi. Belum belajar tanda-tanda perubahan i'rabnya. Perubahannya itu gimana? Itu belum. Kita baru mengidentifikasi, oh, kalau mutsanna belakangnya ada ani atau aini. Kalau jamak mudzakkar belakangnya ada una atau ina. Jamak muannas belakangnya ada alif ta. Nah, isim mufrad jamak taksir itu yang perlu kita melihat kamus atau kita memang pernah hafal gitu sehingga kita tahu jenisnya. Nah, kalau bersama kelas Al-Munir ini sudah disiapkan terjemahnya, kita bisa lihat dari situ supaya tidak melihat kamus gitu. Nah, sekarang kita akan membahas isim-isim yang mu'rab ini, yang 5 ini, perubahannya itu seperti apa dan bagaimana menyusun kalimat sempurna dengan menggunakan isim-isim ini. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu. Mafhum, insyaallah. Nah, ini sudah saya share ya di grup, boleh dilihat-lihat nanti. Saya belum keluar nih. Mohon maaf. Loading. Ada yang masih belum paham masalah ini? Mungkin ada yang bingung atau sudah bisa mengikuti semuanya, insya Allah. Ustaz, ada sedikit. Ya, gimana Kang? Ya, betul tadi Ustaz terkait dengan di isim mufrad dan jamak taksirnya Ustaz. Kemarin kan saya sudah sampaikan, saya ini memang pemula awal sekali, sehingga memang saya harus banyak beradaptasi di bagian ini Ustaz. Apalagi bahkan sampai buka kamus pun saya belum pernah ini Ustaz. Makanya saya masih agak bingung ini.
Ya, tapi mudah-mudahan insya Allah Ustaz, ini kan saya kira menarik ini. Mudah-mudahan ke depan saya lebih ini Ustaz. Ya, bisa beradaptasi gitu. Ya. Jadi di kelas kita saya tidak membebankan untuk membuka kamus ya, tapi kita sudah siapkan terjemahnya gitu. Jadi kita bisa melihat dengan terjemah bahasa Indonesianya. Misalnya kalau saya menulis begini, saya menulis misalnya tadi misalnya katakanlah begini, kutubun. Ya, kutubun. Nah, kutubun lalu saya siapkan terjemahnya. Kitab-kitab. Nah, berarti saya tahu kalau begitu kutubun ini jenis jamak taksir. Sudah saya lihat dari sini. Nah, ini untuk memudahkan ya, karena memang jenjangnya begitu, kita harus pelan-pelan. Nanti di akhir-akhir pelajaran dikurangi insya Allah terjemahnya. Karena jamak taksir ini kan mengandalkan hafalan. Kalau sudah banyak hafalannya bisa dikurangi insya Allah. Itu barangkali. Jadi sekali lagi untuk yang baru sekali, ya insya Allah memudahkan. Untuk yang sudah jauh, sudah belajar nahwu, sudah banyak, sudah jauh, sekalian kita belajar metodenya gitu. Begini metode Al-Munir mengajarkan nahwu seperti ini. Gitu. Nanti bisa diajarkan kepada yang lain. Ada lagi mungkin tambahan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian i'rab. Ya, pembagian i'rab. I'rab itu kan konsep tentang perubahan akhir. Perubahan akhir kalimah atau akhir kata. Gitu. Ini memang ruangnya ruang ilmu nahwu. Kalau perubahan awal kata, tengah kata, nah itu urusannya sorof. Gitu. Kalau nahwu ujungnya. Nah, namanya i'rab. Dia perubahannya ini ada 4 model. Kita hafalkan dulu istilahnya, nanti kita akan memahami fungsinya. Kita akan definisikan dengan fungsi gitu ya. Yang pertama ada namanya rof'un. Yang kedua ada namanya nasbun. Yang ketiga ada namanya jarrun, jar. Keempat jazm. Rofa, nasab, jar, jazm. Jadi konsep tentang perubahan itu ada 4 model, rofa, nasab, jar, jazm. Ya. Karena dia mewakili 4 kemungkinan perubahan. Dhammah, fathah, kasroh, sukun. Ya kan? Tidak ada yang kelima kan? Kalau nggak dhammah ya fathah, kasrah, sukun. Tidak ada lagi. Gitu. Jadi kemungkinan perubahan dengan dhammah, fathah, kasrah, sukun. Nah, maka i'rab ini mewakili 4 kemungkinan perubahan. Ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Gitu. Nah, kemudian istilahnya nanti kita akan definisikan di depan. Sekarang kita hafalkan dulu ya, konsep tentang perubahan ini ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Ini mungkin kalau kita bicara apa namanya cocok loginya gitu, cocok loginya. Kenapa kok perubahan ada 4? Karena mewakili harokat dan sukun. Harokat itu kan dhammah, fathah, kasroh, sukun 1, jadi 4.
Gitu. Nah, sehingga perubahan ada 4 rafa, nasab, jar, jazm. Nah, isim nanti dia kebagian 3. Bagian rafa, nasab, dan jar. Berarti isim itu tidak ada jazm ya. Jazm itu isim tidak ada. Dia cuma 3, rafa, nasab, dan jar. Fi'il dia cuma 3 juga, rafa, nasab, dan jazm. Gitu. Dari sini kita bisa simpulkan kalau isim itu dan fi'il itu sama-sama rafa, nasab, sama-sama punya. Sedangkan untuk jar ini khusus punya isim. Fi'il nggak punya. Untuk jazm khusus untuk fi'il, isim tidak punya. Gitu. Jadi isim ada 3 tipe perubahan: rafa, nasab, jar. Fi'il, rafa, nasab, jazm. Ya. Sekarang tanda-tanda i'rabnya, tanda-tanda rafa'nya, tanda nasab, tanda jar. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya usah izin bertanya. Ya, boleh. Bedanya jar sama khofat itu apa, Ustaz? Sama persis. Itu Sama, beda, sama aja. Cuma beda menyebut aja. Kalau Kufiyun menyebut khofat, Basriyun menyebut jar. Sama aja. Gitu. Di sini kita pakai yang populer, jar. Yang biasa dipakai oleh kita, jar. Ada lagi? Itu. Sekarang tanda-tandanya, tanda-tanda i'rabnya, tanda-tanda perubahan. Nah, karena kita sedang bicara tentang isim mu'rab, ya kita gabungkan lagi materinya. Nah, nih. Ada isim mufrad nanti, ada mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Sekarang saya pakai Word dulu ya. Ini saya hapus. Kita pakai tabel. 2, 3. Nah, ini. Ini sudah simpan di depan. Kita bisa lihat kalimatu, kata. Ya, kalimat atau kata. Atau kita katakan ini isim ya. Al-ismu. Isim. Isim itu tadi kebagian 3 i'rab ya. 3 tipe perubahan, ada rafa, ada nasab, ada jar. Ini saya belum perbaiki laptopnya. Saya pakai ini. Ada jar. Rafa, nasab, jar. Kita mulai dari isim mufrad. Isim mufrad. Ya. Isim mufrad ini kan i'rab itu membahas tentang perubahan akhir. Nah, kalau akhirnya ada dhammah, dia rafa. Kalau akhirnya ada fathah, dia nasab. Kalau akhirnya ada kasrah, dia jar.
Seperti itu. Contoh misalnya kitabun, kitab. Ini rofa. Berarti kitabun. Pertama, kitabun itu adalah isim mufrad. Yang kedua, kitabun ini dalam kondisi rofa. Tipenya tipe rofa. Modelnya model rofa. Kenapa? Ada tandanya. Tandanya apa? Ada domah di belakang. Kitabun. Kalau nasab pakai fathah, berarti kitaban. Nah, kitaban ini kita katakan kitaban ini isim mufrad dalam posisi nasab. Kenapa? Karena kita lihat ada fathah di belakangnya. Kalau jar, kitabin. Kita katakan kitabin adalah isim mufrad dalam posisi jar. Tandanya apa? Ada kasroh di belakang. Itu. Boleh untuk isim mufrad boleh pakai alif lam. Ya, kalau pakai alif lam tapi tidak boleh tanwin. Al-kitabu. Nah, al-kitabu ini isim mufrad yang dalam posisi rofa ada dhammah gitu. Jadi dhammah baik bertanwin atau tidak bertanwin pokoknya dhammah aja gitu itu sudah rofa. Kalau nasab al-kitaba. Nasab. Kalau jar al-kitabi itu jar. Ya. Sampai di sini dulu. Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Paham semua? Insya paham, Ustaz. Paham ya? Istilah rofa nasb jar itu apa, Ustaz? Bisa diulang? Ya, nanti itu depan. Nanti depan kita bahas apa itu rofa, apa itu nasab, apa itu jar. Sekarang kita sebut paham, kita hafalkan dulu. Ada 3 tipe perubahan. Yang pertama rofa, kedua nasab, ketiga jar. Nah, untuk isim mufrad, kalau belakangnya dhammah berarti dia dalam kondisi rofa. Kalau belakangnya kasroh, fathah, dia dalam kondisi nasroh. Belakangnya kasroh, dia dalam kondisi jar. Bertanya Ustaz. Iya, silakan. Untuk kitaban ya. Kitaban. Ini fathah tanwin. Apakah penulisan fathah tanwin ini maksud saya di kala mana memakai alif dan kala mana tidak memakai alif, Ustaz? Fathah tanwin. Jadi fathatain, 2 fathah itu ini kaitannya bukan kaitan dengan ilmu nahwu ya, tapi kaitannya dengan ilmu kitabah. Kitabah itu ilmu tentang menulis Arab gitu, kitabah. Maaf sebentar. Saya buka lagi. Contoh misalnya baitan gitu, tanwin fathah. Alam naj'alil arda miha dan harus ada alif. Baitan mihadan ada alif. Gitu. Lagi misalnya ku'u dan atau ruku'an itu. Ruku'an ada alif. Jadi menulis tanwin fathah kita sertakan alif. Kecuali dalam masalah tak marbutah. Saya misalnya maktabatan. Ini tidak perlu pakai alif. Dalam hal tak marbutah. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi mungkin tambahan? Kembali lagi ke sini. Nah, berarti isim mufrad tanda rofaknya dhammah di belakangnya, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah.
Sekarang musanna. Musanna. Musanna itu kata yang menunjukkan dua, di belakangnya ada apa? Ciri khasnya itu. Aina. Ani. Atau aini. Aini. Nah, selalu antara ani atau aini, tidak ada kemungkinan lain. Itu musanna. Nah. Nanti kalau ani, alifnya ini dijadikan tanda untuk rofa. Gitu. Kalau musananya ani, ada alifnya, nah nanti alifnya dijadikan tanda untuk rofa. Kalau musananya aini, ada ya-nya di sini. Ya-nya ini dijadikan tanda untuk nasab dan jar. Jadi tanda nasab jarnya sama persis menggunakan ya. Gitu. Kita ambil contoh untuk musanna. Contohnya misalnya muslimani. Ini ada alifnya. Nah, alif ini menunjukkan bahwa muslimani adalah musanna dalam kondisi rofa. Sedangkan kondisi nasab atau jar muslimaini. Ada ya-nya. Ya ini adalah tanda bahwa muslimaini adalah musanna yang dalam kondisi nasab dan juga jar. Jar juga sama muslimaini. Gitu. Muslimaini. Boleh kita kasih alif lam misalnya misalnya al-waladani, dua orang anak. Dia rofa. Kenapa rofa? Karena ada alifnya ya. Karena ada alifnya. Nasab jarnya al-waladaini. Ini nasab ada ya. Jar juga sama al-waladaini. Jar. Gitu. Ini musanna. Mafhum untuk musanna? Ya, Ustaz. Musanna sekarang kita masuk jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim itu isim yang di belakangnya ada apa? Una sama ina. Una, aina. Atau una, aina. Bukan aina tapi ina. 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 Kasroh. Betul. Sebelumnya kasroh ina. Nah, nanti kalau pakai wau, una pakai wau. Saya tulis dulu pakai warna hitamnya. Nah, kalau dia menggunakan wau, una ada waunya, nah ini dijadikan tanda untuk yang rofa. Jadi kalau muslimuna ada waunya, jadi rofa. Kalau ina ada ya-nya, berarti dia nasab dan jar. Nasab atau jar, afwan. Nasab atau jar. Contoh, muslimuna. Ada wawunya, berarti rofa. Muslimuna, ada wawunya, berarti dia rofa.
dalam kondisi rofa. Kalau muslimina, dayaknya berarti dia dalam kondisi nasab atau jar. Jarnya juga sama, muslimina. Itu. Untuk jamak mudzakkar. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Sekarang jamak muannas. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu ciri khasnya di belakangnya ada apa? Alif ta. Alif. Alif ta. Alif ta ini kalau belakangnya dhammah dia rafa. Kalau belakangnya kasrah dia nasab atau jar. Gitu. Gitu. Jamak muannas salim kalau belakangnya dhammah dia rafa, kalau belakangnya kasrah dia nasab atau jar. Contohnya kita ambil contoh. Belum saya bikin tabel lagi. Ini contohnya. Contohnya di sini muslimatun. Ada dhammahnya, berarti dia rafa. Muslimatun dia rafa. Ada dhammahnya. Muslimatun ini. Dhammah ini tanda kalau dia itu rafa. Nah, sedangkan nasabnya atau jarnya kita menyebutnya gimana? Muslimatin. Muslimatin. Kasrah tanwin, Tat. Ada tanwin. Kasrah tanwin. Kasrah tanwin muslimatin. Tanwin kasrah, betul. Gitu. Muslimatun atau muslimatin, muslimatin. Boleh kita gunakan alif lam al-muslimatu, boleh. Tulisannya gede. Kita kasih alif lam al-muslimatu atau al-muslimati. Jarnya juga al-muslimati. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau jamak muannas salim itu tidak ada yang berharokat fathah. Lalu antara dhammah atau kasrah. Kalau dhammah dia rafa, kalau kasrah mungkin nasab, mungkin jar. Ada dua kemungkinan. Itu jamak muannas salim. Kalau jamak taksir, sekarang kita masuk jamak taksir. Jamak taksir tidak ada ciri khas yang khusus, sama dengan isim mufrad. Ya, tandanya dhammah, fathah, dan kasrah sama dengan isim mufrad. Kalau rafa dengan fathah, kalau nasab, rafa dengan dhammah, afwan, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Contoh misalnya kitabun itu isim mufrad. Kalau kitab isim mufrad, jamaknya kutubun. Nah, kalau kutubun ini jamak taksir, kitab-kitab. Kutubun adalah jamak taksir dalam kondisi rafa karena belakangnya dhammah. Kutuban adalah jamak taksir dalam kondisi nasab karena belakangnya fathah. Kutubin jamak taksir dalam kondisi jar karena di belakangnya kasrah. Gitu. Ini adalah kesimpulan pelajarannya seperti ini, tanda-tanda i'rabnya. Gitu. Isim tafdil itu dikategorikan isim mufrad nanti. I'rabnya sama dengan isim mufrad. Gitu.
Baik, ada pertanyaan? Ini ya. Sekarang kita lihat di PowerPoint. Nah, kita bisa lihat ke sini. Isim mufrad, ya rofaknya dengan dhamma. Nasabnya tandanya fathah di belakangnya, jarnya tandanya kasrah. Kalau musanna, rofaknya ada alif, ya. Muslimani, salihani. Nasab ada ya belakang, jarnya juga ya sama. Kemudian jamak mudzakkar salim, rofaknya dengan adanya waw di belakang sebelum nun. Nasab jarnya dengan ya sebelum nun. Muslimuna berarti rofa, muslimina berarti nasab atau jar. Jamak muannas salim dengan adanya dhammah di belakang, ya dia rofa. Ada kasrah, dia nasab atau jar. Jamak taksir sama dengan isim mufrad, dhammah, fathah, kasrah. Nah, ini kesimpulan pelajaran. Contoh-contohnya kita akan ulang lagi. Isim mufrad misalnya qalamun, ini ada dhammah di belakang berarti rafa. Qalaman ada fathah di belakang berarti nasab. Qalamin ada kasrah berarti jar. Kitabun berarti rafa. Kitaban berarti nasab. Kitabin berarti jar. Boleh kasih alif lam tapi nggak boleh tanwin. Al masjidu misalnya dia rafa. Al masjida dia nasab. Al masjidi dia jar. Al babu rafa ada dhammah. Al baba artinya pintu ya. Nasab al babi jar. Ini contoh-contoh isim mufrad dan tanda-tanda i'rabnya, rafa, nasab dan jar. Nah, sudah isim mufrad selesai. Sekarang musanna. Ya, musanna isim yang di belakangnya ada ani atau aini. Kalau ani ada alif dia rafa. Kalau aini ada ya sebelum nun dia itu nasab atau jar. Contoh qalamani 2 pulpen. Nah, berarti rafa karena ada alifnya. Kalau nasab jarnya qalamaini. Nasab jarnya. Kitabani ada alif di rafa. Nasab jarnya kitabaini. Salihatani 2 orang wanita salih. Nasab jarnya salihataini. Ya, nasab jar. Masjidani ada alif sebelum nun rafa. Nasab jarnya masjidaini. Nah, ini untuk musanna. Kemudian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu isim yang diakhiri dengan una atau ina. Ya, kalau una berarti ada waw, dia rafa. Kalau ina ada ya, berarti nasab atau jar. Al-muslimuna berarti rafa. Ada wawnya. Al-muslimina nasab atau jar. Gitu. Contoh lagi as-salihuna berarti rafa. As-salihina nasab atau jar. Muallimuna para guru berarti rafa, ada waw. Muallimina nasab atau jar. Talibuna berarti rafa. Talibina nasab atau jar. Itu untuk jamak mudzakkar salim. Untuk jamak muannas salim, dia kalau belakangnya dhammah, jamak muannas salim itu isim yang di belakangnya ada alif ta.
muslimatun, sholihatun, abidatun, shaimatun. Nah, itu ada alif tak belakang. Kalau di atas taknya dhammah berarti dia rafa. Kalau di taknya ada kasrah berarti dia nasab atau jar. Contoh shalihatun berarti dia rafa. Nasab jarnya shalihatin. Nasab atau jar. Al-muslimatu berarti dia rafa. Al-muslimati berarti dia nasab atau jar. At-tabibatu para dokter perempuan dia rafa. Nasab jarnya at-tabibati nasab atau jar. Musafiratun rafa ada dhammah. Musafiratin nasab atau jar. Ini contoh-contoh jamak muannas salim. Jamak taksir dia sama dengan isim mufrad, rafanya dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Contohnya kutubun, kitab-kitab dia rafa. Kutuban dia nasab. Kutubin jar. Abwabun pintu-pintu. Banyak pintu-pintu jamak taksir. Abwaban, abwabin. Ya. Boleh kasih alif lam. Al-buyutu rumah-rumah. Rafa. Al-buyuta nasab fathah. Al-buyuti jar kasrah. Al-qulubu hati-hati atau jantung-jantung ya. Qulub boleh dari qalbun. Al-quluba nasab. Al-qulubi jar. Gitu. Nah, ini kalau disimpulkan seperti ini tanda-tanda i'rabnya. Jadi pertama langkah kita pertama adalah kita harus bisa ya gimana? Pertama, kita harus bisa mengidentifikasi satu kata atau kalimat, apakah dia isim mufrad, ataukah dia itu mutsanna, ataukah dia itu jamak mudzakkar salim, ataukah dia jamak muannas salim atau jamak taksir. Identifikasi dulu. Kita tentukan dulu jenisnya. Nah, kalau sudah menentukan jenisnya, kita akan bisa menentukan tanda i'rabnya dengan tepat gitu. Ya. Karena kalau kita bilang misalnya satu kata dia itu katakanlah saya bilang qalamun pulpen, dia itu isim mufrad. Ternyata kita salah identifikasi, kita bilang jamak mudzakkar salim. Nanti kan tandanya beda. Gitu. Tidak sama. Gitu. Jadi pertama kita harus bisa identifikasi dulu jenis kalimahnya, jenis katanya apa ini? Mufrad, mutsanna atau jamak. Nah, baru kita tentukan rafa, nasab atau jarnya. Mafhum sampai di sini? Ada pertanyaan silakan. Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Di layar sebelumnya Ustaz, yang putih itu untuk jamak taksir, yang putih, yang tadi Ustaz, yang putih. Di Word. Yang putih. Oh, ya, yang di Word, yang di Word Ustaz, yang di Word. Ya, ini. Oh, ini sebentar, maaf. Ini. Ya, iya Ustaz, yang di Word itu kan yang di jamak taksir itu fathah Ustaz ya. Yang dia ketikkan. Oh, berarti keliru Ustaz ya, yang ini. Jamak taksir yang di Word. Berarti yang kita pandukan yang warna kuning tadi Ustaz ya. Yang di PowerPoint. Ini sudah saya koreksi. Serah tadi afwan. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi tambahan yang lain? Ustaz. Tidak. Ya. Berarti memang harus banyak menghafal kita nih.
hafalannya kira-kira ini. Kira-kira tanda-tanda ini aja. Nah, hafalannya ini. Jadi hafalannya tanda-tanda ini aja. Tapi sebetulnya tidak menghafal juga tidak apa-apa. Yang penting kita punya tabelnya. Kita bikin tabelnya. Nanti ya. Jadi yang penting kita punya tabelnya. Yang penting kita punya tabelnya. Kemudian setelah punya tabelnya, kita nanti pas mengerjakan soal bisa melihat tabel. Nanti lama-lama hafal dengan sendirinya insya Allah. Ada lagi tambahan? Saya tanya, ya, gimana? Untuk alif lam tadi bebas untuk kata apa saja gitu. Yang tambahan alif lam. Iya, bebas untuk semua ini. Si mufrad. Cuma kalau kasih alif lam jangan tanwin. Nggak boleh tanwin. Itu aja. Nah, seperti itu. Contoh-contoh kita lihat. Contoh ini kan tabel yang tadi kita sudah pelajari ya. Isim mufrad tandanya ini, musanna, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Kita ambil contoh misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Al kafiruna pertama kita identifikasi dulu ini jenis apa. Apakah mufrad, apakah musanna, apa jamak. Al kafiruna jenis apa ini? Jamak muannas salim, Ustaz. Muzakkar salim, Ustaz. Jamak muzakkar salim. Nah, kita sudah langkah pertama dapat. Ini jamak muzakkar salim. Nah, kalau kita di langkah pertama kita salah, nanti kita salah menentukan tandanya. Tadi ada yang bilang jamak muannas salim. Nah, ini tandanya nanti beda. Gitu. Yang betul ada jamak muzakkar salim karena ada una. Baru sekarang kita lihat belakangnya ada waw sebelum nun. Ini berarti dia itu dalam posisi rofa, nasab atau jar? Rofa. Jadi pertama dia jamak muzakkar salim, kedua dia itu rofa. Nah, seperti itu langkahnya. Mafhum untuk contoh ini? Insyaallah. Lagi wala tu'aduna. Ini jenis apa nih? Abiduna. Muzakkar salim. Betul, mesti dijamak muzakkar salim. Rafa nasab atau jar? Rafa. Ya, karena ada waw sebelum nun. Nah, seperti itu. Alladzina amanu wa amilus solihati. As-solihati. Jenis apa nih? Muannas salim. Muannas salim. Muannas salim. Betul. Salim. Nah, baru kita tentukan rafa nasab atau jar? Jar. Roh di belakang. Jadi mungkin nasab atau mungkin juga jar. Seperti itu. Alam naj'al lahu ainaini. Jenis apa nih? Ainaini. Musanna. Nah, kita sudah identifikasi jenisnya. Dia musanna. Rafa nasab atau jar? Nasab atau jar. Ya-nya di belakang dia nasab atau jar. Gitu. Wan-nazi'ati gharqa. An-nazi'at jenis apa? Muzakkar. Muannas salim. Muannas salim ada alif ta. Rafa nasab atau jar? Nasab atau jar. Atau jar. Jar. Ini apa namanya? Pengantar ya, sebelum kita membuat kalimat sempurna kita harus mengidentifikasi dulu jenis isimnya dan tanda-tandanya. Qul huwallahu ahad. Allah jenis apa? Mufrad. Allah
Isim mufrad. Mufrad. Rafa nasab atau jar? Rafa. Karena di belakangnya ada dhamma, dia rafa. Gitu. Fiha kutubun qayyimah, kitab-kitab jenis apa nih? Jamak Taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Nanti untuk ini saya belum kasih terjemah, untuk soal-soal di depan saya kasih terjemah. Kitab-kitab jamak taksir. Rafa nasab atau jar? Rafa. Nah, saya kira seperti itu. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Pertanyaan, Kak. Ustaz, izin Ustaz. Nah, Ustaz. Boleh, silakan. Itu Ustaz, di bagian jamak muzakkar salim itu kan tanda rupanya kan wow. Kadang-kadang ada itu Ustaz. Wow kan? Gimana? Saya betul. Jamak muzakkar salim itu tanda rupanya kan wow situ. Kadang-kadang ada itu apa namanya itu jamak muzakkar salim itu tanda rupanya itu subutun gitu. Subutun nun. Itu kapan pakai itu Ustaz? Tidak ada. Itu bukan jamak mudzakkar salim. Itu fi'il mudhari, fi'il 5. Oh iya, fi'il mudhari ya. Oh ini isim Ustaz ya? Isim kita. Aman Ustaz, aman Ustaz. Iya. Enggak apa-apa. Itu. Jadi itu sudah baku ya. Tanda-tanda ini sudah baku dan tidak ada ya kalau untuk nahwu yang lanjutan memang ada fi'il mudhari yang mirip-mirip gitu ya. Tapi untuk sampai saat ini untuk isim ya, ini yang ini seperti ini tanda-tandanya. Gitu, maksudnya tidak ada perbedaan dalam masalah ini insyaallah. Ada lagi tambahan? Bertanya, Sa. Ya, boleh. Kalau pakai al kan nggak pakai tanwin, Sa. Ya, kalau pakai al nggak boleh pakai tanwin. Pakai tanwin. Bagaimana dengan kasusnya dengan jamak muzakkar salim? Ya, jamak muzakkar salim tidak ada tanwin. Gitu, dia boleh pakai al, boleh tidak pakai al. Gitu. Jadi tidak berpengaruh tanwin belakang atau enggak? Iya, dia tidak ada tanwin memang jamak muzakkar salim. Oh, ya. Kan muslimuna, muslimina. Al muslimuna, contoh misalnya saya bikin. Jadi mau pakai alif lam atau tidak, jamak muzakkar salim tidak menggunakan tanwin. Contohnya saya bikin sini. Al muslimuna gitu ataupun muslimuna. Nah, gitu. Tidak ada tanwin belakangnya, boleh kapan saja pakai alif lam bisa. Gitu. Ada lagi tambahan? Boleh, afwan. Gimana? Maknanya sama saja ya, antara pakai al atau tidak untuk jamak mudzakkar salim tadi. Sama aja, insyaallah. Ada lagi? Nah, kita sudah sampai di sini, sampai di terminal ini. Kita harus jadi tugas kita 2. Pertama, mengidentifikasi jenisnya ini. Yang kedua, menentukan tanda i'rab. Sekarang kita sudah bisa di sini, sekarang kita bikin kalimat sempurna. Sudah. Kita bisa praktek ya. Itu teori-teori dasarnya. Sebentar saya buka dulu filenya. Nah. Mohon maaf, ini saya agak loading. PowerPoint ya.
Sekarang kita mulai menggunakan di dalam kalimat sempurna. Cara menggunakan tabel i'rab. Tabel yang tadi, gimana cara menggunakannya? Kita akan merangkai jumlah atau sebuah kalimat sempurna. Nah, kalimat sempurnanya disiapkan. Jadi karena kita baru belajar ya, saya mengikuti alur yang baru belajar. Untuk tahapan pembelajaran nahwu, ya, langkah awalnya itu kita menyiapkan dulu kalimat sempurnanya. Jadi guru itu menyiapkan ini kalimat sempurnanya ini contoh-contohnya, terus gitu. Nanti murid hanya menganalisis saja, ini kenapa kok harokatnya begini, kenapa gitu. Nanti lama-lama bisa bikin sendiri. Jadi sekarang masih dibikinkan ya, dibuatkan kalimat sempurnanya. Nah, tapi sebelum masuk ke masalah jumlah atau kalimat sempurna, ada hal yang penting dalam bahasa Arab itu, hal yang perlu perhatikan, bahwa dalam bahasa Arab itu dibalik, pelaku dan kata kerja dibalik. Kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya Zaid tidur, bahasa Indonesia ya, Zaid tidur. Bahasa Arab itu tidur Zaid, harus dibalik. Zaid makan, bahasa Arab itu makan Zaid. Jadi harus kata kerja itu mendahului pelaku. Zaid duduk, kalau bahasa Arab harus duduk Zaid. Nah, itu baku seperti itu. Gitu. Sudah baku seperti itu. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Nah, yang kedua, nanti dalam pelajaran kita di kelas ini, kata kerjanya kita belum masuk. Jadi hafalkan saja dulu kata kerja yang diberikan. Oh, ini kata kerja ini artinya ini, kata kerja ini artinya ini. Ini dua hal ya. Kemudian untuk isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir. Ini kan yang bisa ada tanwin ya, isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir. Kalau dikasih alif lam nggak boleh kasih tanwin. Kalau kasih tanwin nggak boleh kasih alif lam. Itu peraturannya seperti itu ya, 3 ini. Sekarang kita mulai. Kita lihat tabel ini yang tadi sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita ingin mengetahui rofa itu apa. Rofa itu adalah model perubahan i'rab yang digunakan ketika si isim-isim ini berperan dalam kalimat sempurna sebagai pelaku. Sebagai pelaku, nah, pelaku ini istilahnya adalah fa'il. Jadi rofa ini adalah fungsi i'rab yang digunakan ketika isim-isim ini, isim mufrad, musanna, jamak ini berperan sebagai pelaku atau fa'il. Atau sebagai sosok yang dinisbatkan pekerjaan kepada dia. Contoh ya. Saya bikin kalimatnya, contohnya yusolli, sholat. Kata kerja dulu kan. Yusolli, melakukan sholat. Siapa yang melakukan sholat? Al-muslimuna, umat Islam. Nah, terjemahnya tentu dibalik dalam bahasa Indonesia, umat Islam sholat. Nah, yusolli ini kata kerja. Melakukan perbuatan sholat. Kita belum masuk ke situ, kita mau bicara al-muslimuna. Maka urutannya 4 dalam menganalisanya. Pertama, al-muslimunanya dia berperan sebagai pelaku. Orang yang sholatnya gitu. Kita tulis di sini. Dia fa'il. 1. Langkah pertama ya, tentukan peranannya dulu. Oh, dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Lalu fa'il ini rofa, nasab atau jar? I'rabnya Rofa. Rofa. Nah, kita tulis di sini dia rofa. Gitu. Itu langkah yang kedua. Langkah ketiga, kita identifikasi jenisnya.
Al-muslimuna isim mufrad, mutsanna atau jamak apa? Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Ini langkah ketiga. Langkah keempat, tanda rofaknya pakai apa? Wow. Pakai wow. Nah ini, seperti ini cara membaca ininya, membaca soalnya gitu. Ini saya kan yang ngasih soal, saya bikin kalimat sempurna, antum menganalisis berdasarkan tabel ini. Gitu. Ini contoh pertama ya. Saya bikin contoh lagi. Tatbahu memasak. Ya. Tatbahu memasak. Siapa yang memasak? Al-ummu, ibu. Dalam bahasa kita balik ibu memasak. Tatbahu memasak kita biarkan, kita belum masuk fiil kata kerja. Sekarang kita lihat al-ummu-nya. Al-ummu dia berperan sebagai pelaku atau fa'il. Dan fa'il ini tidak bisa tidak, dia harus rofa. Tidak ada kemungkinan lain. Kita tulis rofa. Terus jenisnya isim apa nih? Ibu. Mufrad. Satu orang. Tuh. Tanda rofanya pakai apa? Wow. Antuma. Wow. Dhamma. Tuh, contoh kedua. Gimana? Ada bayangan cara ininya menganalisisnya? Mulai ada. Mulai ya. Nah. Saya bikin lagi. Ya jelisu duduk. Ya, siapa yang duduk? At-tiflani, dua orang anak. Terjemahnya kita balik, dua orang anak itu duduk. Gitu. Pokoknya dalam bahasa itu nggak bisa, fa'il itu nggak bisa di sini. Dia harus didahului kata kerja dulu. Duduk dua orang anak, gitu. Jadi dibalik. Nah, Atiflani, dua orang anak ini berperan dalam kalimat sempurna ini sebagai fa'il, sebagai tulis fa'il. Gitu. Ini dia tidak ada kemungkinan lain, i'rabnya pasti rofa. Gitu. Jenis isimnya apa? Musanna. Tanda rofanya pakai apa? Alif. Nah, gitu. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini contoh-contohnya lagi. Nah, ini. Kita ambil contoh lagi. Tadrusu belajar. Ya, siapa yang belajar? At-talibatu, para santriwati. Para santriwati itu belajar. At-talibatu dia berperan sebagai pelaku yang belajarnya. I'rabnya rofa. Jenis isimnya apa? Muannas salim. Tanda rofanya apa? Dhammah. Gitu. Nah, seperti itu contoh-contohnya ya. Kita bisa contoh lagi, coba satu orang. Saya yang mau coba. Saya. Baik, silakan. Yujahidu berjuang. Siapa berjuang? Al-mujahidun, para mujahid. Para mujahid. Al-mujahiduna gimana? Al-mujahiduna itu fa'il sat. Fa'il satu, dia berperan sebagai pelaku. Terus kalau dia fa'il berarti rofa. Rofa. Sat. Jenis isim? Jenis isimnya itu jamak mudzakkar salim, Sat. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya al-waw. Ya, betul. Jazakallah khair. Syukran Ustaz. Itu ya contoh. Lagi kita bikin lagi di sini, apalagi nih.
Ini. Yatufu bertawaf. Yang bertawaf al-hujjaju, para jamaah haji. Ya. Silakan, satu orang. Silakan. Al-hujjaj. Al-hujjaj sebagai panggil, Ustaz. Terus itu jamaah taksir, Ustaz. Ke sini dulu. Rofa, nasab atau jar? Rofa, Ustaz. Rofa. Jenis isimnya? Jamaah taksir, Ustaz. Betul. Terus tanda rofanya apa? Ditandai dengan domah, Ustaz. Al-hujjaju. Jimnya di domah. Domah. Begitu betul, Ustaz. Syukran. Nah, itu barangkali kita baru mempelajari fungsi rofa ya. Nah, kita baru mempelajari fungsi rofa. Nanti minggu depan insya Allah kita akan mempelajari kalau nasab itu untuk apa, kalau jar itu untuk apa. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalimat sempurnanya itu kita anggap sebagai soal-soal yang saya buat sebagai latihan. Nah, antum tinggal menganalisis mana pelakunya, mana korbannya, keterangannya mana gitu. Tahap awal memang seperti itu. Jadi lama-lama antum bisa bikin sendiri kalimat sempurna itu. Cuma ini langkah pertama saya siapkan dulu. List kalimatnya. Mafhum sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Insyaallah mafhum, Ustaz. Insyaallah. Sedikit, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Nanti silahkan dipelajari. Saya sudah share ya PowerPoint-nya. Boleh dilihat-lihat di rumah, juga bisa dilihat rekamannya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.